Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami hormati, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada video kali ini kami bersama dengan Gusmar KBN Nusantara. Siapa yang tidak kenal beliau? Gimana kabarnya, Gus? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Meski cuaca dingin tapi tetap semangat ya, Gus ya. Bismillah. Kita ngobrol-ngobrol sedikit, Gus. Oke. Tentang demo Kisruh. Kemarin itu kan ada demo tanggal 28 Agustus mulainya itu 25 ya 25 sampai berlanjut. Awal-awal itu kondusif demo buruh, tapi kesini menjadi kisruh, menjadi tidak jelas. Ada aksi bakar-bakar, terus penjarahan, dan Pak Prabowo sudah jelas mengatakan bahwa ada penumpang gelap, Gus, di dalam demo kisruh yang terjadi akhir-akhir ini. Yang mana penumpang gelap itu kalau dilihat dari gaya-gayanya itu ya lebih mirip radikal dan ekstremis atau teroris. Gimana ini tanggapan Gusmar tentang demo kisruh yang terjadi akhir-akhir ini, dari apa yang disampaikan Pak Prabowo itu? Ya baik, terima kasih Kang Lucu. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, memang tragedi unjuk rasa kemarin tragedi yang sangat menyedihkan, Ya. sangat memilukan buat kita semuanya, anak-anak bangsa. Sangat prihatin, lebih dari itulah. Ini tragedi yang sangat menyedihkan. Bagaimana tidak aksi unjuk rasa yang mestinya digunakan sebagai sebuah alat menyampaikan aspirasi, tuntutan, kemudian berubah menjadi aksi brutalisme, anarkisme, bahkan terorisme. Saya sepakat kalau Pak Prabowo mengatakan Seperti itu ya. Itu gerakan-gerakan terorisme, karena memang dari tragedi yang ada memang lebih tidak salah kalau itu disebut sebagai sebuah terorisme, menteror aparat keamanan, menteror polisi, menteror gedung-gedung khususnya wakil rakyat, kantor pemerintah baik di tingkat gubernur maupun bupati atau wali kota, dilanjutkan dengan bakar-bakar. Itu biasanya yang melakukan itu adalah kelompok-kelompok teroris. Jadi kalau Pak Prabowo mengatakan bahwa aksi unjuk rasa kemarin ditumpang gerakan terorisme, saya sepakat. Karena faktanya begitu. Gayanya itu yang selama ini sangat memusuhi polisi siapa? Yang selama ini sangat memusuhi Brimob siapa? Memusuhi Densus 88 siapa? Yang paling memusuhi mereka adalah kelompok-kelompok teroris, kelompok radikal, kelompok dari ormas-ormas yang sudah dibubarkan oleh negara. Karena dianggap kelompok ini adalah kelompok yang menghalangi misi mereka di dalam menegakkan negara agama, khilafah atau NKRI bersyariah, ya guys. Iya, itu mereka kelompok ini memang sudah lama membubarkan Densus 88, bubarkan Brimob, karena dianggap bagi mereka menghalangi gerak misi mereka untuk mewujudkan negara agama. Jadi saya tidak menyalahkan, bahkan sepakat dengan Pak Presiden Prabowo
itu memang ditunggangi ya. Iya, ditunggangi oleh kelompok-kelompok teroris, kelompok radikal. Awal-awal kan kondusif. Bahwa awalnya yang demo itu memang masyarakat sipil yang awalnya memang tulus menyampaikan aspirasinya, ingin mengkritisi DPR, ingin memprotes anggota DPR yang belagu, yang kurang ajar, kayak Uya Eko Patrio, Sahroni dan lain-lain yang rumahnya dijarah itu ya. Awal-awalnya mengkritisi itu semua, ingin ada undang-undang perampasan aset untuk dipecahkan. Tetapi kemudian warga yang marah ini diprovokasi, ditumbangi oleh kelompok yang tadi disebut oleh Pak Presiden sebagai kelompok teroris, kelompok radikal. Akhirnya kemudian karena diprovokasi itu semuanya menjadi radikal. Jadi pelakunya adalah tidak semuanya iya, tapi indikasi ditumbangi, diprovokasi kelompok teroris. Nah, untuk itulah ini menjadi pelajaran yang sangat mahal menurut saya bagi kita semuanya, agar ketika kita melakukan unjuk rasa, melakukan aksi massa itu harus betul-betul hati-hati. Kenali siapa teman-teman kita, kenali siapa melakukan unjuk rasa, dan kenali orang-orang asing, penyusup yang sebelumnya tidak pernah ikut di dalam pembicaraan rencana aksi. Ketika ada orang asing ikut memprovokasi masuk, nggak usah pakai lama, kalau saya jadi koran tangkap itu, tanya dari mana, maksudnya apa. Nah, itu ya bahayanya ketika kita melakukan pengerahan massa. Kemudian Pak Prabowo juga menyinggung tentang adanya indikasi mau makar. Ya, tujuan indikasi mau makar dalam aksi unjuk rasa tersebut. Ya ini nyambung. Karena tadi tujuan para kelompok radikal selama ini beberapa tahun ke belakang, sejak 10 tahun ke belakang lah setidaknya, itu kan memang dengan lantang menggemburkan ini khilafah. Khilafah kan sebuah cita-cita ingin mengganti sistem kita di dalam berbangsa dan bernegara. Dalam kurung ingin makan, walaupun belum diwujudkan dalam perbuatan. Tapi misinya ingin mengganti NKRI menjadi negara khilafah. Menganggap bahwa bangsa ini, negara ini adalah negara tauhid. Dasar negara kita Pancasila dianggap sebagai dasar negara tauhid. Dan seterusnya dianggap kafir. Itu kan sebuah cita-cita, sebuah misi ingin makan, ingin menggulingkan NKRI, ingin diganti sistem kita ber-NKRI ini dengan sistem khilafah. Itu indikasi untuk makan, menganggap abad itu tauhid. Itu udah kelompok-kelompok teroris itu memang begitu, mengkafirkan semua kelompok yang tidak sepaham dengan mereka. Nah, indikasi yang terjadi pada aksi unjuk rasa itu memang cukup kental ya. Destruktifnya dari entengnya bakar kantor polisi, gedung DPRD, kantor pemerintah, itu agak mirip-mirip ke situ. Maka tidak salah kalau Pak Prabowo mengatakan bahwa ini ada indikasi ditumbangi oleh kelompok teroris, gerakan teroris. Kalau masyarakat sipil biasa saya kira sampai marah apapun nggak mentolong, nggak sampai tega ngamuk ke polisi begitu, nggak sampai tega membakar gedung polisi, nggak berani membakar gedung Makobrimob. Masyarakat sipil bisa juga nggak berani. Apalagi tradisi kita Nusantara itu kan mengedepankan pepos liro, kan gitu kan, welas asih, gotong royong, kan begitu kan. Ya. Saya yakin. Ya, kemarin itu ada memang yang speak up di media sosial di situ itu. Bukan hanya speak up-nya begini, bukan hanya DPR yang dibubarkan, akan tetapi sistem yang ada di. Ya itu, kalau sudah sampai ingin membubarkan, mengganti sistem NKRI, jelas itu adalah cita-cita kelompok radikal. Kelompok yang selama ini menggemburkan khilafah kan
ingin itu ganti dulu kan pernah ramai, ganti sistem, ganti presiden, dengan jargon-jargon seperti itu. Ganti sistem itu maksudnya kan itu. Ingin sistem kita hari ini kan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dasar negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 itu sistem baku yang tidak boleh diutak-utik lagi. Makanya slogan kita kan NKRI harga mati. Artinya udah harga mati, nggak usah ini dirubah dengan sistem-sistem yang lain. Dan menurut kami sistem yang ada di NKRI ini sudah terbukti 80 tahun kita merdeka, dan alhamdulillah ya sampai detik ini kita diberi keamanan, kedamaian, kondusivitas yang luar biasa kan. Iya, dan itu yang paling pas buat negara kita. Negara yang memiliki banyak sekali perbedaan, beda agama, beda budaya, beda suku, beda keyakinan, dan lain-lain, bahasa. Itu sistem Pancasila, sistem Bhinneka Tunggal Ika NKRI itu yang paling pas. Sudah pas. Karena menaungi semuanya, bisa merangkul semuanya, melindungi semuanya, merangkul semuanya, bisa hidup berdampingan, rukun. Ini kalau diganti dengan sistem khilafah misalkan, atas dasar syariat Islam. Lo yang agama lain kita taruh di mana? 6 agama di Indonesia. Jangan egois lah. Terus sistem khilafah itu kan terbukti di Timur Tengah kan, luluh lantak. Seperti Irak, Syria. Itu karena mereka punya paham di luar kelompoknya adalah kafir. Iya. Maka walaupun Islam tapi berbeda kelompok dengan mereka, berbeda visi misi dengan mereka, dianggap kafir. Akhirnya dibunuh. Iya. Membunuh dengan takfir. Halal darahnya. Halal darahnya. Nah, ini yang harus kita itu kelompok takfir itu. Ya, kita harus betul-betul jeli hari ini Gus ya. Ya, harus hati-hati sekali. Memetakan. Kalau tipikal orang Nusantara itu tidak akan tego lah ketika sesama pribumi, contoh berdemo dengan aparat saling baku hantam, wah ngeri lah, saling bakar. Menurut kami bukan tipikal orang Nusantara. Ini sekali lagi bukan sedang menyalahkan pendemo ya. Sekali lagi saya tadi sampaikan bahwa para pendemo itu sejatinya adalah tulus para ojol, mahasiswa, menyampaikan aspirasinya. Itu sebenarnya bukan teror, tulus. Ingin niatnya baik, bagaimana memperbaiki birokrasi yang apa-apa yang mereka keluhkan lah ya, tentang ketimpangan, tentang korupsi dan lain sebagainya. Tetapi kemudian karena kurang hati-hati, di tengah jalan ditumbangi oleh kelompok-kelompok yang tadi disebut teroris oleh Pak Prabowo. Kelompok perusuh, nunggangin mereka. Indikasi mau makar itu. Nah, ini terus solusinya gimana Gus? Menurut pandangan Gus Mar untuk kehati-hatian kita semua lah. Ya, terima kasih. Jadi pertama, Pak Prabowo harus bersikap tegas, dan itu kemarin sudah disampaikan dengan meminta TNI Polri untuk menindak tegas terhadap siapapun mereka yang melakukan anarkisme, terorisme, radikalisme di dalam aksi unjuk rasa. Jika nanti terjadi lagi, tindak tegasnya seperti apa? Saya kira tidak perlu kita nguyai, tidak perlu kita ngajari Pak TNI, Pak Polri. Mereka pasti sudah punya SOP. SOP-nya sudah jelas. Saya sepakat itu untuk menghentikan kekerasan, untuk menghentikan penjarahan, apapun. Penjara tidak bisa dibenarkan. Perusakan fasilitas umum. Nah, boleh. Satu itu tegas. Yang kedua, tuntutan masyarakat yang kemarin melakukan aksi itu juga harus diperhatikan. Iya. Harus diperhatikan agar masyarakat menjadi tenang, merasa didengarkan aspirasinya. Ya contohnya kan tentang bagaimana diberikan sanksi oknum polisi yang nabrak ojol, kemudian undang-undang perampasan aset, ini tuntutan sudah lama ya. Ini juga harus segera direalisasikan. Anggota DPR ini khususnya DPR ini jangan dianggap sepele. Aksi unjuk rasa sudah sedemikian besar dan merusak tidak hanya di ibu kota, tapi di kota-kota besar yang lain hampir semuanya kena. Bandung, Makassar, Surabaya, Semarang, dan bahkan di tingkat level kabupaten kota.
ya kan? Makanya jangan dianggap sepele. Anggota DPR RI, pemerintah, kemudian Presiden Prabowo harus segera mewujudkan apa yang diinginkan oleh publik. Segera tetapkan RUU perampasan aset. Kemudian gaji-gaji anggota DPR yang terlalu mencolok juga harus segera diberesin. Yang tidak perlu, kalau perlu dipangkasin semua, agar tidak menyakiti hati masyarakat yang sedang susah, yang sedang kesulitan mencari makan. Ketimpangan yang terlalu tinggi ini memicu malah kecemburuan sosial, sehingga mudah diprovokasi, mudah dibakar, mudah disulut. Nah, ini juga harus diperhatikan. Jadi balance antara sikap tegas aparat terhadap pendemo dan tuntutan masyarakat yang juga harus dipenuhi, harus didengarkan. Jadi kena semuanya. Nanti aparat tegas terhadap demonstran, dadar misalkan gitu. Sementara tuntutan yang tidak didengarkan ya sama saja, hanya akan menimbulkan api baru. Nanti muncul permasalahan baru lagi. Nah, kemudian tuntutan sebagian masyarakat agar oknum-oknum anggota DPR yang songong, yang menyakiti hati rakyat, yang joget-joget, yang rakyat dengan kata-kata tolol sedunia, eko, patrio, sudah dipenuhi memang. Tetapi itu baru nonaktif ternyata. Belum diberhentikan. Belum dipecat. Padahal tuntutan publik kan pecah. Makanya juga harus hati-hati. Jangan sampai kemudian publik merasa diprank. Karena nonaktif itu masih menjadi anggota DPR dan masih punya gaji. Jadi kan kalau sampai publik tahu semuanya, kan mereka wah di Lombok ini berarti di prank. Bisa memicu kemarahan baru lagi. Maka nggak usah ragu-ragu lah kepada partai politik yang menaungi Sahroni, Nafa Urba itu Nasdem, Eko Patrio, Uya itu PAN. Nggak usah ragu-ragu. Demi 280 juta jiwa bangsa Indonesia agar reda, tidak lagi ngamuk, apa susahnya memecat dua kader Anda. Kalau Anda memang melihat bahwa keutuhan, kedamaian bangsa dan negara ini jauh lebih penting. Nah ya, apa artinya kalau kemudian dua orang dipertahankan tapi memicu kebakaran, memicu kemarahan publik yang lebih mengerikan lagi. Anda bukan negarawan namanya. Sudahlah, Eko Patrio, Yakuya, Sahroni, apalagi Nafa atau yang lain. Walaupun kita tidak setuju tentang aksi penjaraan, tapi setidaknya Anda sudah menikmati akibat dampak dari perbuatan kalian. Itulah mundur. Gak usah, yang paling simpel mundur. Mundur aja kalian. Mengundurkan diri secara sukarela demi bangsa dan negara. Sekali lagi demi bangsa dan negara. Demi kondusif. Lebih terhormat. Lebih terhormat, lebih gentle. Dan Anda minta maaf sebesar-besarnya. Gak usah lagi ada aksi apapun, gak usah bantah, gak usah. Pokoknya tentang penjaraan rumah Anda serahkan kepada polisi, kepada aparat keamanan. Ini cara hukum. Ada CCTV, ada video, pasti pelaku-pelakunya akan bisa ditangkap. Nah, setelah itu udah menata hidup kembali. Anda berangkat dari artis ini ya, Uya Goya, Eko Patrio, kembali jadi artis. Kembali ya. Walaupun dalam waktu dekat ini sulit. Karena kemarahan publik masih kental, itu akan sulit untuk kembali. Ya nggak apalah, istirahat dulu, diam dulu selama 1 atau 2 tahun, memperbaiki diri, nanti bisa bangkit lagi. Kalau rela dengan senang hati demi bangsa dan negara mundur minta maaf, kita orang Jawa itu enak kok, pemaaf. Jadi itulah tadi balance. Jadi satu tadi solusinya tegas, aparat harus tegas, terutama polisi. Tentara juga harus membantu polisi, bahu-membahu demi bangsa dan negara. Polisi mungkin kurang pasukan, kurang personil yang di backup demi bangsa dan negara.
Walaupun mungkin job deskripsinya dalam hal ini memang masih urusan polisi. Ya. Tapi ketika melihat polisi terdesak, kantornya mau dibakar, ya tentara harus tampil demi melindungi marwah bangsa dan negara. Demi negara. Jadi jangan sampai kemudian ada kesan polisi dibiarkan, seolah-olah polisi bekerja sendiri, kasihan kantor dinasti. Jadi satu itu. Yang kedua tadi tuntutan masyarakat juga harus didengarkan. Lebih detailnya tuntutannya apa saja saya kira pemerintah sudah tahu lah. Semoga yang paling mudah dieksekusi dalam waktu cepat yang mana. Yang penting ada bukti, ada realisasi dari tuntutan masyarakat itu untuk dipenuhi. Iya, betul. Jadi balen. Kalau itu dilakukan insya Allah. Kemarin itu Pak Prabowo sudah press release, tuntutan sudah ditindaklanjuti, ya. Seperti tunjangan kunker, luar negeri, terus ya. Gaji tidak jadi direalisasikan. Harus begitu, dan tentu akan lebih baik kalau kemudian dikuatkan oleh pernyataan DPR, ya. Puan Maharani. Karena ini kan yang di demo paling kuat kan DPR. DPR ya. DPR maka Puan Maharani harus membuktikan. Pertama itu DPR. Harus membuktikan bahwa pihaknya legowo untuk bisa memenuhi tuntutan masyarakat. Betul. Jangan kemudian isu geser soal polisi bermusuhan dengan rakyat berhadapan dengan polisi. Yang di demo itu DPR. Awal-awal kan itu. Polisi kan hanya mengamankan. Ini saya melihat jarang demonstran yang memahami seolah polisi itu adalah lawan. Ini salah besar. Polisi dari gedung DPR, gedung DPRD itu dalam rangka mengamankan fasilitas negara. Di dalam menjalankan tugas bagaimana agar tidak terjadi anarkisme, tidak terjadi pembakaran, perusakan dan lain sebagainya. Polisi bukan sedang bukan sedang melawan masyarakat. Nah, kalaupun kemudian terjadi benturan ya karena ada provokator tadi melakukan anarkisme. Polisi kan harus tetap menjaga sekuat tenaga bagaimana melindungi diri mereka dan juga melindungi aset-aset pemerintah, aset negara. Itu polisi itu bukan sedang kemudian memusuhi rakyat, memusuhi demonstran. Karena dalam kondisi chaos begitu tadi, polisi harus menjaga keamanan. Iya. Terpaksa dibubarkan sulit, kemudian sampai mereka gas air mata dan lain sebagainya. Itu kayak yang harus diketahui masyarakat. Iya. Itu seperti itu, Gus. Tidak mungkin polisi kok kemudian bertujuan ke situ untuk melawan masyarakat, untuk memerangi masyarakat. Ya kalau konteksnya memerangi ya begitu datang udah digelondong kan begitu. Selesai. Lah ya begitu datang berbondong-bondong langsung digas air mata, lah itu namanya memerangi masyarakat. Nah ini kan hubungannya dengan berita-berita hoax yang berseliweran di medsos, Gus. Banyak sekali narasi-narasi yang dibangun kelompok-kelompok penumpang gelap ini kan. Terjadi chaos kan karena kemudian situasi tidak terkendali. Iya. Banyak demonstran yang diprovokasi oleh kelompok-kelompok perusuh, melemparin botol molotov, ya akhirnya kemudian terpaksa harus dibubarkan oleh polisi karena tidak menjadi besar. Itu pun polisi masih kewalahan. Buktinya gedung-gedung DPR udah banyak yang terbakar. Kantor polisi itu Jakarta. Bahkan gedung yang sangat bersejarah seperti Brahadi itu. Oh iya. Di Surabaya. Terus di Kediri itu museum juga itu. Wah, ngeri. Itu kalau orang normal nggak mungkin makanya. Iya. Itu pasti ada oknum-oknum tidak bertanggung jawab sengaja ingin menghilangkan jejak-jejak sejarah. Makanya benar apa yang disampaikan Pak Prabowo yang dengan komentari tadi, ada indikasi makar. Mungkin itu saja dulu, Mas. Oke. Ya. Ngobrol-ngobrol kita, bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi edukasi, renungan buat kita semua. Demo silahkan, tapi jangan
ricuh ya, Ya, jangan anarkis. Karena tugas kita adalah menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, rumah kita bersama, saudara-saudara. Yang paling penting jangan mau diadu domba, Nah, jangan mau diprovokasi oleh orang-orang yang tidak jelas. ketika ada sumber berita yang nggak jelas, hoax, itu harus di cross check kebenarannya. Terima kasih banyak Gus atas ngobrol-ngobrolnya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Indonesia damai, aman selalu. Terima kasih saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.